saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Saat Teduh Sektor 5. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Desember 2021. Tema kita pada hari ini adalah Kembalilah pada pengharapannya. Sebelum itu Bapak Ibu dan Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memujikan sebuah lagu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan kami,
penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami dapat bersama-sama kembali untuk merenungkan firman-Mu melalui saat teduh di pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami untuk memahami dan kami semakin hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mika 4 ayat 2 sampai dengan 5. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ibarat perjalanan mengitari sebuah gunung dengan pola melingkar yang hanya mempunyai satu pintu gerbang. Pada waktu masuk maupun ketika keluar hanya melewati satu pintu gerbang. Orang yang bijak tidak akan membawa barang bawaannya yang berat ikut mengitari gunung tersebut. Ia akan meninggalnya di pintu gerbang saat ia masuk. Nanti setelah selesai mengitari gunung itu, ia pasti akan kembali ke pintu gerbang yang sama dan mendapatkan kembali barang bawaannya. Dengan demikian dia bisa leluasa menikmati pemandangan gunung tersebut. Namun banyak orang yang hanya karena takut kehilang barang bawaannya, ia terus menggendongnya sehingga sangat melelahkan dan tidak bisa menikmati perjalanan mengitari gunung tersebut. Hal itu juga yang dilakukan oleh banyak orang Kristen, Bapak, Ibu, Saudara. Akibatnya hidup menjadi menderita dan tidak jarang terjerumus dalam dosa. Dalam firman Tuhan di Mika pasal 1 sampai dengan 3, intinya menjelaskan alasan mengapa Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel, yaitu karena mereka menyeleweng dari Tuhan dengan menyembah berhala dan berbuat banyak kesalahan. Para pemimpin agama tidak memberi teladan hidup yang baik. Mereka memanfaatkan posisinya untuk memeras dan menindas yang lemah. Akibatnya mereka dihukum dengan cara dibuang ke Babel. Di tengah kehidupan umat Israel yang terpuruk akibat gagal menjalani hidup benar seperti yang Tuhan kehendaki, datanglah undangan Tuhan yang memanggil mereka kembali pada pengharapan Tuhan. Pada hari-hari terakhir ketika mereka akan kembali ke Yerusalem, akan datang masa depan yang lebih baik. Bahkan berita tersebut juga adalah nubuat tentang Mesias yang akan datang sebagai Raja yang menyediakan kehidupan yang penuh pengharapan. Untuk itulah umat Tuhan dituntut agar bersedia hidup dibimbing, dipimpin, dan taat pada pemerintah Tuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah umat harus menjaga kesetiaan dan komitmen iman mereka pada Tuhan, dengan tetap setia, berjalan bersama Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan, dan tidak tergoda untuk mengikuti ilah bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tetapi umat Allah harus tetap setia, berpegang pada kebenaran Tuhan sebagai komitmen kembali pada pengharapannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini mungkin kita masih berada dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi dengarlah firman Tuhan bahwa ada pengharapan
di mana Tuhan akan membebaskan kita dari berbagai hal yang tidak baik itu. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara mau berkomitmen berjalan bersama Tuhan? Tuhan berjanji akan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Mari kita kembali kepada Dia dan terus menjaga komitmen untuk setia berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di saat-saat yang tidak baik ini, kami sangat membutuhkan pengharapan dari Engkau. Kuatkan kami agar kami tetap berkomitmen berjalan bersama-Mu di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.